santriwan, sanawiyah dan muallimin PPI 50 Lembang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memasuki hari pertama pelaksanaan i'tikaf di tahun 2024 ini. Sebagaimana sudah dimafhumi bersama bahwa setiap kegiatan i'tikaf ada kajian-kajian yang ini menjadi agenda rutin dari Pesantren Persatuan Islam 50 Lembang. Kemarin sudah disampaikan kajian rutinnya, pertama ba'da subuh, dan yang kedua kajian duha, dan yang ketiga kajian ba'da zuhur, yang pematerinya nanti akan disampaikan oleh para santri dari jenjang sanawiyah dan juga dari jenjang muallimin. Kemudian nanti ada kajian qabla iftar atau ba'da asar sampai menjelang iftar, dan yang terakhir kajian ba'da sholat tarawih. Insya Allah di kajian kali ini kita akan memulai pembahasan tentang tatbik. Tatbik itu secara bahasa artinya praktek. Praktek karena untuk i'tikaf kali ini kita melanjutkan tema yang tahun kemarin, yaitu daurah i'rab. Nah, maka ada materi-materi yang insya Allah akan disampaikan. Pertama, materi tentang nahwiyah, itu sudah menjadi materi pokok. Dan yang kedua, materi tentang balaghah. Ketiga, materi tentang shorof. Keempat, materi tentang i'lal. Dan yang terakhir, tatbik atau praktek. Insya Allah di kajian kali ini kita akan coba tatbik atau praktek. Cuman tatbik dalam artian kajian kali ini bukan membahas satu materi kemudian kita praktekkan untuk mencari contoh seperti yang ada di kitab Al-Muyassar Ustaz Aceng, tidak. Tapi tatbik yang insya Allah akan kita praktekkan adalah langsung membaca kitab. Langsung membaca kitab, dan yang akan kita bedah dan yang akan kita praktekkan atau kita bahas adalah satu kitab yang disusun oleh Ibnu Battal, yang kitab ini merupakan syarah Sahih Bukhari. Ini Anda tampilkan makalahnya. Nanti tatbiknya di paling bawah ini. Dari jenjang sanawiyah sampai muallimin, Anda akan coba untuk membaca dan kemudian nanti ditanya jabatannya seperti apa, dan kemudian isi impiannya bagaimana, supaya apa? Supaya kita bisa mengukur bagaimana pembelajaran yang sudah kita laksanakan baik ketika di KBM ataupun ketika kelas kolosal. Ini nanti dari muallimin akan diminta, dan kemudian dari sanawiyah pun sama akan diminta. Cuman sebelum masuk ke tatbik ini, karena membahas tentang syarah Sahih Bukhari Ibnu Battal, ini sepertinya cocok untuk kita berikan dulu mukadimah. Imam Bukhari itu siapa? Yang kedua, Imam Ibnu Battal itu siapa? Ini wajib kita ketahui, karena dari keseluruhan ulama ahli hadis, Imam Bukhari itu pasti tidak pernah lepas dari kajian para ulama. Sehingga kita akan coba membahas bagaimana biografi singkat tentang Imam Al-Bukhari, siapa Imam Al-Bukhari, dan kemudian Ibnu Battal itu siapa, dan syarahnya seperti apa. Sebab yang para santri ketahui, syarah untuk Sahih Bukhari itu kan cuma satu, yaitu Fathul Bari yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Padahal justru Fathul Bari ini bukan hanya satu-satunya syarah Sahih Bukhari. Syarah Sahih Bukhari itu ada banyak. Bahkan sampai 70 syarah Sahih Bukhari. Ada yang al-matbu'. Matbu' itu ada yang sudah tercetak, ada juga yang dalam bentuk manuskrip, ada juga yang masih dalam bentuk sohifah. Sohifah itu hanya sekedar lembaran-lembaran, sehingga kadang-kadang ada yang ditemukan satu lembar, ada yang ditemukan 2 lembar. Nah, sehingga nanti kita akan coba bahas. Dan makalah ini Ana sampaikan kepada para santri, walaupun makalah ini sebetulnya bukan makalah yang dibuat khusus untuk kajian hari ini. Makalah ini sebetulnya ini adalah tugas kuliah Ana, ya. Tugas kuliah Ana di S2 UIN Bandung, judulnya Metodologi Kitab Syarah Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Battal.
Sengaja Anda coba sampaikan di sini supaya pertama menambah wawasan tentang bagaimana biografi dua ulama, dan yang ketiga kita bisa praktek bagaimana cara membaca kitab Syarah Sahih Bukhari Ibnu Battal. Nah, kita baca dulu. Di makalah silakan bisa dilihat di PowerPoint di Infocus. Imam Al-Bukhari adalah seorang muhadits dengan nama lengkap yang kita kenal itu cuman Imam Bukhari saja, dan kita kenal juga nama kitabnya Sahih Bukhari. Padahal Imam Bukhari itu nama lengkapnya bukan hanya Imam Bukhari, tapi nama lengkapnya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi. Para ulama banyak memberikan gelar terhadap Imam Al-Bukhari. Di antara gelar yang disampaikan oleh para ulama mengenai nama besar dari Imam Bukhari, pertama, Imam Bukhari itu dinamai juga dengan Syekhul Islam. Kita kenal biasanya seorang ulama yang dinamai dengan Syekhul Islam itu ulamanya sangat luas. Apa ilmunya sangat luas? Ilmunya sangat tabahur. Semisal contoh, kita kenal ada sosok ulama yang bernama Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah ini beliau memiliki gelar yang masyhur di kalangan para ulama dengan gelar Syekhul Islam. Maka setiap kali ada ulama yang ingin mencantumkan pendapat Imam Ibnu Taimiyah, biasanya mereka memulai terlebih dahulu dengan ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan masterpiece kitab yang disusun oleh Imam Ibnu Taimiyah itu adalah Majmu'atul Fatawa. Di perpustakaan anak ada cuman 27 jilid ya, cuman 27 jilid. Di dalamnya membahas berbagai macam kitab-kitab dan ilmu-ilmu yang ada di Islam, baik ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis, sejarah para ulama, dan kemudian ilmu tasawuf pun ada di dalamnya. Dan Imam Al-Bukhari pun ternyata salah satu di antara ulama yang termasuk kategori Syekhul Islam. Kenapa? Imam Al-Bukhari itu kita kenal beliau hanya sekedar sebagai muhaddis, sebagai ulama ahli hadis. Padahal Imam Al-Bukhari bukan hanya seorang muhaddis. Imam Al-Bukhari itu pertama, beliau seorang muhaddis. Yang kedua, Imam Al-Bukhari itu beliau sebagai ulama tafsir. Bahkan Imam Al-Bukhari juga beliau adalah seorang ahli sejarah atau ahli tarikh. Maka Imam Al-Bukhari ketika beliau digelari sebagai Syekhul Islam wajar, karena beliau adalah seorang ulama yang memiliki berbagai macam fan ilmu yang dikuasainya. Begitu. Kemudian Imam Al-Bukhari juga dia memiliki gelar sebagai Al-Hufadz. Apa Al-Hufadz? Al-Hufadz itu adalah seorang ulama yang hafal 1000 hadis beserta sanadnya. Ketika ada seorang ulama yang hafal 1000 hadis, bukan hanya matannya saja, beserta sanadnya, maka itu diberikan gelar sebagai Al-Hafidh. Biasanya diurang, lamun seseorang dinamai dengan Al-Hafidh, itu adalah orang-orang yang hafal Quran. Orang yang hafal Quran itu bukan Al-Hafidh. Orang yang hafal Quran itu dikenal oleh para ulama dengan ungkapan Al-Qori. Jadi lamun misalkan ada ulama dulu yang dikenal dengan nama Qori, itu baru ulama yang hafal Quran. Tapi kalau ada seorang ulama yang diberikan gelar Hafidh atau Al-Hafidh, maka berarti ulama tersebut bukan hanya hafal Quran, tetapi hafal sampai 1000 hadis beserta sanadnya. Lalu kemudian Imam Al-Bukhari pun dinamai juga dengan Amirul Mukminin fil Hadis atau Khulafaur Rasyidin fil Hadis. Artinya ketika Imam Al-Bukhari itu diberikan nisbah atau gelar Amirul Mukminin fil Hadis, beliau ini memang konsennya dalam urusan hadis. Maka lamun antum kaji tentang bagaimana biografi yang disampaikan oleh para ulama tentang Imam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari itu lebih konsen kajiannya ke bidang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lihat. Ini supaya apa? Supaya bisa fokusnya, kita coba silahkan dibaca ku saya teh saha Lutfi, silakan Lutfi baca. Ima ada terjemahan bahasa Indonesia Ima. Yang ini nih sampai sini. Cing tadi. Menurut catatan sejarah, Al-Bardizbah adalah pemeluk agama Majusi. Sementara Al-Mughirah
telah memeluk agama Islam. Setelah bimbingan dari gurunya yang bernama Al-Yaman Al-Ju'fi, sekaligus seorang gubernur di Bukhara, karena jasa Al-Yaman Al-Ju'fi terhadap Mughirah, maka di belakang nama Al-Mughirah kemudian diletakkan nama Al-Ju'fi akibat hubungan wala. Oke, siap. Nih, ini kan kita lihat nama Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi. Al-Ju'fi ini bukan keluarga Imam Bukhari, bukan kakek, bukan bapaknya kakek Imam Al-Bukhari, bukan. Tapi di sini disampaikan, menurut sejarah Al-Bardizbah adalah pemeluk agama Majusi. Nah ini Al-Bardizbah ini. Al-Bardizbah adalah pemeluk agama Majusi. Sementara Al-Mughirah, nah ini Al-Mughirah berarti kakeknya Imam Al-Bukhari, kakeknya dari ayah Imam Al-Bukhari telah memeluk agama Islam setelah bimbingan dari gurunya yang bernama Al-Yaman Al-Ju'fi. Sekaligus Al-Yaman Al-Ju'fi adalah gubernur di daerah Bukhara. Ari Bukhara tadi mana? Coba Bukhara di mana? Lamun ayeuna. Bukhara itu di Iran. Bukhara itu di Iran. Karena jasa Al-Yaman Al-Ju'fi terhadap Al-Mughirah, maka di belakang nama Al-Mughirah kemudian diletakkan nama Al-Ju'fi akibat hubungan wala. Apa wala itu? Karena Al-Yaman Al-Ju'fi memiliki peran penting dalam menjadikan kakeknya Imam Al-Bukhari masuk Islam. Seperti contoh misalkan lamun Nabhan, kemudian Nabhan itu sebetulnya anak bukan kakek Nabhan, anak bukan keluarga Nabhan, tapi anak itu punya peran penting menjadikan Nabhan orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang berpengaruh di masyarakat. Lalu kemudian karena Nabhan merasa Nabhan itu memiliki hutang budi ke anak, atau anak itu dianggap sebagai seseorang yang berpengaruh ke Nabhan, maka ketika nanti Nabhan punya anak, misalkan namanya Omod, nah ketika Nabhan punya nama anaknya Omod, maka kemudian Nabhan mencantumkan nama anak Omod bin Nabhan bin Teguh gitu. Padahal Teguh itu bukan keluarga. Atau Nabhan Omod bin Nabhan Al-Teguhi. Nah, itu sebagai hubungan wala. Lalu kemudian masyhur di kalangan para ulama bahwa nama kitab yang disusun oleh Imam Al-Bukhari hanya Sahih Bukhari. Akan tetapi ternyata Imam Al-Bukhari sendiri menamai kitabnya bukan Sahih Bukhari. Kitab yang disusun oleh Imam Al-Bukhari adalah Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat, betul tidak namanya seperti ini? Anu orang kenal Sahih Bukhari itu hanya Sahih Bukhari saja. Bahkan sebagian pesantren Persis ketika ditanya ari kitab Sahih Bukhari teh naon, banyak yang tidak tahu kitab Sahih Bukhari dengan sajilin. Dan itu juga bukan Sahih Bukhari. Yang di pesantren Persis kebanyakan tahu bahwa Sahih Bukhari itu hanya Tajridus Shori. Tajridus Shori itu hanya ringkasan dari Sahih Bukhari. Dan nama asli dari kitab Sahih Bukhari ini nih. Ini supaya apa? Supaya mengenal juga bagaimana karya para ulama, ya. Nah ini nama asli dari kitab Sahih Bukhari. Yang kita taunya cuman singkatannya Sahih Bukhari. Padahal nama kitab dari Sahih Bukhari itu panjang. Nah, Al-Jami' Al-Musnadu As-Sahihu Al-Mukhtasaru min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Coba, nah iya bet dibaca wasunanihi, tidak wasunanuhu. Mualimin, kenapa dibaca wasunanihi tidak wasunanuhu? Nabil, nah, atau maktuf dari mana? Lan al-umuri. Oke. Nah, kenapa ini dibaca wasunanihi tidak wasunanuhu? Karena maktuf
disandarkan kepada min umuri. Al-jami'u, al-musnadu, as-sahihu, al-mukhtasaru min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min sunanihi min ayamihi. Inilah nama asli dari kitab Sahih Bukhari. Nah, oke, kita lanjutkan. Ghalib diketahui bahwa kitab ini diakui oleh sebagian besar para ahli hadis sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Nah, jadi kalau misalkan kita mau klasifikasikan secara hierarki, setelah Al-Quran referensi primer umat Islam itu kitab apa? Kan kitab hadis banyak. Ada kitab Sahih Bukhari, ada kitab Sahih Muslim, ada kitab Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sahih Ibnu Hibban, Kitab Al-Muwatta, Musnad Imam Ahmad, kemudian Musnad Imam Asy-Syafi'i, dan juga kitab-kitab hadis yang lainnya. Tapi kok kenapa yang dipilih itu adalah Sahih Bukhari? Padahal kitab hadis itu jumlahnya banyak. Al-Quran referensi primer umat Islam. Setelah itu kemudian para ulama sepakat yang kedua adalah Sahih Bukhari. Walaupun nanti ada perdebatan di kalangan para ulama. Apa perdebatannya? Ulama yang pertama menyebutkan kitab yang paling sahih hadis-hadisnya adalah Sahih Bukhari. Tapi ada lagi yang menyebutkan bukan Sahih Bukhari yang menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran, tetapi Sahih Muslim. Hanya dua itu. Sedangkan yang lainnya tidak termasuk kategori. Kenapa Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini menduduki tempat setelah Al-Quran? Karena hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim sudah dapat dipastikan semuanya sahih. Lamun antum menemukan satu hadis yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari atau diriwayatkan oleh Imam Muslim, antum tidak perlu ragu pasti hadisnya sahih. Walaupun secara logika teka harti. Jika contoh ya, waktu kolosal kuana disampaikan, ada seorang bapak yang ketika mau meninggal dunia berwasiat supaya jasadnya dibakar. Kan secara logika teka harti. Ketika ditanya oleh Allah naunan, ternyata disampaikan aku takut berhadapan denganmu, akhirnya kemudian oleh Allah dosanya diampuni. Lihat, ini secara logika teka harti. Tapi hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari. Nah, sok silakan ketinggal tuh ya. Kelihatan ya? Oke, silakan ana minta supaya dibaca ku Dwija dibaca Dwija yang ini. Nganggi Dwija. Dari atas. Ya, dari sini aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk ya sebenarnya Jepangkuana. Qala kana rajulu Kana rajulun yusrifu ala nafsihi falamma hadarahul mautu qala li ibnihi iza ana mutu fa'ahrikuni summa adkhuluni summa zaruni firrihi fawallahi la in qadara alayya rabbi la yu'adzabani adaban ma adabahu ahadan falamma mata fa'ila bihi dhalika fa'amarallahu al-arda faqala ijma'i ma fiki minhu fafa'alat fa'idha huwa qa'imun faqala ma hamalaka ala ma sana'ata qala ya rabbi khasyatuka faghfir lahu wa faghfara lahu
Oke. Ini secara logika hadisnya teka harti, secara logika. Tapi hadis ini dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahihnya. Disampaikan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, kana rajulun, ada seorang laki-laki yang jauh-jauh hari sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, yusrifu ala nafsihi, yang dia terlampau berlebih-lebihan melakukan dosa, falamma hadarahul maut, ketika syakaratul maut mendatangi dia, qala libanihi, dia menyampaikan wasiat kepada anaknya. Apa wasiatnya? Nah, idza ana mutu fa ahrikuni, apabila nanti aku meninggal dunia, jangan engkau kubur jasadku, tapi fa ahrikuni, bakar jasadku. Tsummat hanuni tsummat dzaruni firrihi, setelah itu kemudian debunya lemparkan ke lautan, lemparkan ke sungai, dan sebagian tebarkan ke langit supaya terbawa oleh angin. Fa wallahi, demi Allah, la in qadara alayya rabbi, seandainya Tuhanku menetapkan atas diriku, la yu'adzibanni adzaban ma adzabahu ahadan, maka pasti aku akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadis ini tegak arti secara logika, tapi hadis ini sahih. Kenapa sahih? Pertama, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim pun meriwayatkan. Nah, jadi ketika nanti antum menemukan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari atau ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, walaupun secara logika teka hati, terima, karena itu pasti hadisnya sahih. Kemudian di antara hadis yang teka hatiku akal di Sahih Bukhari ada Nabi Musa sampai memukul malaikat Israel, atau Nabi Musa sampai memukul malaikat maut, dan malaikat maut kemudian laporan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Secara logika teka harti, tapi karena ini hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim, akhirnya kemudian kita terima. Walaupun nanti ada sebagian orang yang sensi kepada Imam Al-Bukhari dengan menyebutkan, loh, tidak semua hadis Sahih Bukhari itu sahih. Ada riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari yang mencantumkan rawi Syiah. Nah, bahkan kita tahu sendiri bahwa yang namanya Syiah itu adalah salah satu sekte sesat, bahkan dikategorikan di luar dari agama Islam. Tapi kok kenapa Imam Al-Bukhari mencantumkan rawi Syiah? Nah, ini kajiannya nanti kita bahas pada pembahasan khusus tentang rawi ini. Tapi kita lanjutkan saja. Nah, seluruh ahli hadis sepakat bahwa Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Penilaian tersebut didasarkan kepada penelitian yang telah berulang kali dilakukan oleh para ulama, yang hasilnya sama-sama menunjukkan bahwa di hadis yang terhimpun di dalam kitab Al-Jami As-Sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa Sahih Bukhari menduduki kedudukan kedua setelah Al-Quran? Karena bisa dipertanggungjawabkan. Hadis itu kan ketika dinilai sahih apabila memenuhi lima syarat. Syarat yang pertama ittisalu sanad, sanadnya bersambung. Yang kedua adalah turuwat, rawinya adil, atau adil itu berkaitan dengan value, berkaitan dengan nilai, berkaitan dengan etika, berkaitan dengan akhlak. Contoh misalkan ada seorang rawi, yang rawi ini ternyata ketika berbicara dia selalu berbohong. Adil tidak rawi begini? Tidak. Kenapa? Berbohong itu secara etika sudah jelek. Nah, maka ketika ada seorang rawi yang selalu berbohong, rawi itu sudah tidak adil. Seorang rawi yang adil itu bisa menjaga muru'ah. Apa yang dimaksud dengan muru'ah? Muru'ah itu satu sikap, satu perbuatan yang sudah dikenal oleh masyarakat luas bahwa perbuatan itu baik. Apabila dilakukan, maka orang tersebut tidak menjaga muru'ah atau sudah melakukan sesuatu yang jelek. Contoh, ari ngompol, boleh atau tidak? Tempatnya di mana?
di WC. Kalau ada seorang rawi nggak ngompol di pinggir jalan, maka ngompolnya sah, tidak jadi masalah. Tapi seorang rawi tersebut sudah turun muruahnya dengan alasan ngompol di mana wae. Kedua, ngorong boleh tidak? Boleh. Lamun ngorong selain bulan Ramadan kemudian diopi boleh tidak? Boleh, beki mah tidak jadi masalah. Tapi kalau ada seorang rawi atau seorang santri beres ngorong kemudian korongna disimpan di handap meja, kapanggih ku guru si budak eta teh cerdas, budak eta teh pinter, bahkan ranking hiji di SD nepikeun ka mualimin. Tapi ternyata gara-gara nyimpen korong di handapan meja, maka derajatnya jadi turun gitu. Muruahna jadi turun begitu. Itulah yang disebut dengan muru'ah, kemudian atau adil. Kemudian yang ketiga, syarat hadis sahih itu adalah rawinya bobit, kuat hafalan. Yang keempat, ghairul illah, tidak ada ilah. Yang kelima, ghair syudud, atau tidak menyalahi hadis yang lebih sahih. Nah, ketika dicek hadis-hadis sahih Bukhari, ternyata seluruh hadisnya memenuhi 5 persyaratan ini. Maka wajar ketika hadis sahih Bukhari ini dikategorikan sebagai hadis yang paling sahih. Apalagi ketika Imam Al-Bukhari ingin mencantumkan hadisnya, Imam Al-Bukhari tidak ujuk-ujuk saya menerima hadis ceksi itu dari guru yang ada di sana, tidak. Imam Al-Bukhari ketika beliau ingin meriwayatkan hadis, pokok nama kudu panggih jeung guru eta. Harus bertemu dengan guru itu, harus mendengarkan dari guru itu, dan juga harus melihat apa yang dilakukan oleh guru itu. Jika contoh ayeuna, Ana belum pernah bertemu dengan Akeh atau Ustadz Romli. Kemudian Ana sampaikan, Ustadz Romli pernah menyebutkan begini, dan begini. Kalau misalkan secara langsung bertemu, itulah syarat Bukhari. Tapi kalau misalkan cenah teh, Ana pernah mendengar Akeh berkata begini. Nah, sebagian ulama ada yang menyebutkan hadis nate belum tentu sahih karena belum bisa di cross check apakah benar Akeh menyebutkan begitu atau tidak. Nah, lalu kemudian kesohihan hadis tersebut didasarkan pada seleksi yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari yang dinilai sangat ketat. Kriteria yang digunakan sebagai ukuran melebihi kriteria yang digunakan ulama lain dalam bidang hadis. Nah, melalui kriteria itulah kitab Sahih Bukhari menurut Ibnu Shalah hanya memuat 7.250 hadis. Cek Ibnu Shalah mah hanya 7.250 hadis hanya gitu. Ya cek Ibnu Shalah, cek urang mah lain hanya justru 7.250 hadis itu sudah luar biasa. Tapi ternyata 7.250 hadis ini hasil seleksi hafalan Imam Al-Bukhari. Asalah sabaraha Imam Al-Bukhari hafalna 600.000 hadis beserta sanadna. Ketika sudah diseleksi dari 600.000 hadis, maka muncul jumlah 7.250 hadis gitu. Dan apa yang dihafalkan oleh Imam Al-Bukhari ternyata tidak seberapa. Imam Ahmad bin Hanbal justru lebih banyak hafalan hadisna, sabaraha 1 juta hadis beserta sanadna. Eta Imam Ahmad bin Hanbal. Maka lamun Ustadz Mujad minta antum supaya ngapalkeun Tajridus Shori, eta macan aya satai kukuna. Para ulama zaman dulu sampaikan ke 600.000 hadis. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal sampaikan ke 1 juta hadis plus sanadna. Lamun pelajaran Tajridus Shori kan cuma matana hungkul, imah jeung sanadna. Lamun sanadna aya 10 rawi, eta lagi diapalkeun jeung ngaranna. Urang makan kadang contoh misalkan jangan antum lah anak ketika ditanya nama untuk kelas 8 semua teu apal kabeh. Jangankan kelas 8, lamun dirunut absen pertama sampai ke terakhir kelas A kelas 9, absen pertama sampai ke terakhir kelas 9 B moal apal kabeh gitu. Tapi ulama zaman dulu ketika diminta untuk menghafalkan hadis dan kemudian menyebutkan sanad-sanadnya, tah nama orang teh sudah di dieu. Bahkan ada satu kitab namanya kitab Tarikh Damaskus atau Tarikh Baghdad. Tarikh Baghdad berapa jilid? Nah, ini baru jas 80 jilid. Cuman 80 jilid. Eusina naon? Eusina teh nama orang plus biografina. Jadi lamun misalkan Tarikh Baghdad dituliskeun ayeuna Salembang mah saeutik.
Orang Lembang mas etik, jadi bukan hanya hafal namanya saja, jeung apal biografina. Ana lamun diminta untuk menyebutkan nama antum ayeuna bari melihat muka bisa, tapi ketika diminta tempat tinggalna di mana, biografina kumaha, karasakna kumaha, ana tidak bisa. Tapi ulama zaman dulu sampaikan katidita 80 jilid di perpustakaan Ustaz Agus aya. Bisi penasaran pek hafalkeun nya. Nah lalu kemudian dalam rangka penyusunan Sahih Bukhari pun juga melakukan ikhtiar dengan cara memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Sahih Bukhari. Jadi Bukhari itu ketika beliau ingin menyusun kitab, yang disusun pertama kali bukan hadis heula, tapi yang pertama kali disusun adalah layoutnya dulu. Apa layoutnya dulu? Nama kitabnya. Kan kitab Sahih Bukhari teh eta. Kitab Sahih Bukhari itu dimulai dari kitab dimulai dari kitab Bad'il Wahyi sampaikan ke kitabut Tauhid. Ada 97 kitab. Ketika sudah menyusun 97 kitab, beliau baru menyusun nama bab. Siga Kitabul Iman, ada berapa bab tuh kan? Ini babnya banyak. Imam Al-Bukhari ketika beliau menyusun kitab, menyusun hadisnya, beliau tidak langsung hafal kenal hadis, tapi nyusun dulu nama kitab dan kemudian nama babnya. Nanti ketika sudah tersusun nama kitab dan nama bab, baru Imam Al-Bukhari rihlah ke mana-mana. Aya nu ka Madinah, aya nu ka Mekah, ada yang kemana, dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menghafalkan hadis dari guru-guru yang katanya ada guru yang hafal hadis di sana. Begitu. Ketika sudah menemukan satu hadis, kira-kira langsung dicantumkan ke dalam kitab sahihnya? Tidak. Sebelum Imam Al-Bukhari mencantumkan hadis di dalam kitab sahihnya, Imam Al-Bukhari sholat heula 2 rakaat. Ketika sudah selesai sholat 2 rakaat, baru dicantumkan hadis-hadisnya di dalam kitab atau bab tersebut. Ada yang menyebutkan sholat yang dilakukan oleh Nabi adalah sholat istikharah. Ada juga yang menyebutkan sholat yang dilakukan oleh Nabi adalah sholat mutlak. Nah, terlepas dari perbedaan itu, Imam Al-Bukhari setiap kali mencantumkan hadis di kitabnya selalu memulai dengan sholat. Supaya apa? Supaya disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari. Begitu. Kemudian, nah ini kitab Al-Jami' As-Shahih ini banyak menyita perhatian para ulama, baik ulama salaf ataupun ulama khalaf. Ari ulama salaf teh ulama nu kumaha? Ulama salaf teh ulama yang sudah lama, berarti ulama khalaf teh ulama yang masih baru. Nah, ini nanti antum akan mengenal ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Perbedaannya apa? Ulama salaf itu adalah ulama yang hidup pada zaman 1 sampai 300 Hijriah. 1 tahun sampai 300 Hijriah. Itu baru yang dikenal dengan ulama salaf. Ada juga ulama khalaf. Ulama khalaf itu adalah ulama yang hidup dari tahun 301 Hijriah sampai ke ayeuna, bahkan ila yaumil kiamah. Eta disebut dengan ulama khalaf. Coba. Imam Al-Bukhari beliau ulama salaf atau ulama khalaf? Imam Al-Bukhari adalah termasuk ulama nahon? PR. Ya, mumpung antum nyepeng HP, nanti setelah kajian silakan antum browser cari Imam Al-Bukhari lahirna tahun sabaraha, meninggal tahun sabaraha, nanti bisa diketahui apakah Imam Al-Bukhari salaf atau khalaf. Pernah mendengar Syekh Albani? Pernah mendengar Syekh Albani? Syekh Albani itu ulama salafi. Ulama salaf, ulama khalaf? Ulama khalaf. Kenapa ulama khalaf? Neng tet keneh baru kemarin meninggalnya. Itu Imam Syekh Albani. Syekh Utsaimin. Pernah mendengar namanya? Syekh Utsaimin. Salaf atau khalaf? Khalaf. Kenapa? Karena Syekh Utsaimin adalah ulama yang ada pada zaman sekarang. Nah, lalu kemudian disampaikan
mereka berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Tidak terlalu berlebihan jika ada ulama yang bernama Ustadz Abdul Ghani bin Abdul Khaliq menjelaskan bahwa kitab syarah untuk Sahih Bukhari disusun oleh para ulama mencapai 71 syarah. Salah satunya apa? Salah satu nate Fathul Bari. Kemudian syarah Sahih Bukhari Libni Battal dan juga yang lainnya. Nanti kita lihat. Nah, lalu kemudian kita jelaskan ari syarah teh naon. Coba, syarah naon? Oh, ya ini tidinya. Sok, tah. Iya syarahnya. Syarah itu apa? Syarah hadis merupakan khazanah Islam yang terus berkembang tergantung kapasitas keilmuan dan kecenderungan penulis. Syarah ini berasal dari bahasa Arab. Lamun ayeuna makan syarah teh bermakna al-kashfu, al-idah, at-tabyin dan juga at-tafsir. Non al-kashfu teh menyingkap sesuatu yang asalnya tersembunyi. Eta al-kashfu siga contoh misalkan Malik ari patuangan teh one pack atau six pack disingkap perutna bajuna eta disebut naon? Al-kasyaf. Kemudian al-idah teh naon? Al-idah itu adalah penjelasan. At-tabyin, non at-tabyin penjelasan. At-tafsir, non at-tafsir penjelasan. Itu adalah asyarah. Tapi secara bahasa syarah itu bukan al-kashfu, al-idah, at-tabyin dan juga at-tafsir. Para ulama menjelaskan sebagaimana yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Mandzur di dalam kitab Lisanul Arab. Beliau menjelaskan asyarhu berasal dari bahasa Arab yang pada asalnya bermakna memotong daging dari tubuh dengan potongan-potongan kecil, eta teh syarah gitu. Jadi lamun antum ayeuna ketika Idul Adha ada orang yang menyembelih, aya nu nyacagan, aya yang memotong daging secara kecil-kecil. Lamun ada orang yang memotong daging secara kecil-kecil, eta disebutna naon? Syarah eta teh kitu. Itu disebutna syarah. Tapi ternyata Ibnu Arabi menjelaskan syarah itu di samping al-kashfu, al-idah, at-tabyin dan at-tafsir dijelaskan juga syarah artinya adalah al-hifdzu, hafalan, al-fathu, membuka, al-bayan, menjelaskan, al-fahmu dan juga faham. Dengan melihat definisi ini, ketika antum melihat ada kitab syarah hadis, maksudnya adalah kitab itu membahas dan menafsirkan hadis-hadis yang dicantumkan oleh para ulama hadis. Karena ketika kita membaca Sahih Bukhari, kita kira-kira bisa langsung paham maksudnya tidak? Tidak. Banyak hadis yang tidak kaharti. Maka kemudian nanti ada ulama yang menjelaskan. Ketika ada ulama yang menjelaskan, maka itu disebut dengan syarah hadis. Nah, lalu kemudian, nah ini untuk Sahih Bukhari. Abdul Ghani bin Abdul Khaliq menjelaskan bahwa syarah-syarah untuk kitab Al-Jami' As-Sahih yang paling masyhur dan diterbitkan adalah ini. Bisi antum ke sudah terbiasa baca kitab Ustadz Robani misalkan, nanti punya cita-cita ingin mengumpulkan kitab-kitab dan penasaran dengan syarah Sahih Bukhari, tapi iya syarah Sahih Bukhari unggul. Pertama ada kitab Sahih Bukhari yang bernama I'lamus Sunan, ya. I'lamus Sunan, ada juga yang membaca A'lamus Sunan. Kitab ini disusun oleh Al-Khatib Abu Sulaiman Hamdu bin Muhammad Al-Basti. Kitab ini tidak mensyarah seluruh hadis Al-Jami' As-Sahih, hanya sebagian saja. Jadi tidak 97 kitab, hanya sebagian saja. Yang kedua, ada juga kitab Syarhu Shahihil Bukhari yang akan kita lihat contoh bacaannya yang disusun oleh Abul Hasan Ali bin Khalaf bin Abdul Malik yang lebih dikenal dengan Ibnu Battal. Ada juga kitab Sahih Bukhari itu Al-Kawakib Ad-Daruri fi Syarhi Sahih Bukhari yang disusun oleh Syamsuddin Muhammad bin Yusuf. Ada lagi Fathul Bari bi Syarhi Sahih Bukhari yang disusun oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ada lagi kitab Fathul Bari bi Syarhi Sahih Bukhari yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sini menunjukkan Fathul Bari teh aya 2. Kade antum misi salah. Fathul Bari sebagai syarah Sahih Bukhari itu ada 2. Pertama ada yang disusun oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, dan yang kedua ada yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar
Al-Asqalani. Bedana naon? Lamun Fathul Bari yang disusun oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali hanya mensyarah 14 kitab saja dari keseluruhan kitab yang disusun oleh Bukhari yang 97 kitab. Sedangkan Fathul Bari yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarah seluruh hadis dari bab pertama, kitab pertama sampai kitab terakhir. Lalu kemudian ada lagi kitab Umdatul Qori. Nah, ini kitab Umdatul Qori yang sering dikaji oleh santri mualimin PP 50 Lembang ketika kajian kolosal pada waktu pagi-pagi di setiap hari Senin yang disusun oleh Badruddin Al-Aini. Lalu kemudian ada lagi Irsyadus Sari yang disusun oleh Imam Al-Qastolani di perpustakaan anak ya. Kemudian ada lagi Faidul Bari, yang terakhir Tuhfatul Bari bisyarhi Sahih Bukhari. Nah, ini harus dibaca ya, harus dibaca walaupun tidak dibaca semua, minimal antum bisa membandingkan Ibnu Rajab siga kumaha, Ibnu Hajar siga kumaha, Badruddin Al-Aini bagaimana, kemudian Imam Ibnu Battol bagaimana. Alhamdulillah dari keseluruhan kitab Sahih Bukhari, Sarah Sahih Bukhari yang al-matbu atau yang diterbitkan, ana punya 4 kitab syarah. Pertama, kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua, Umdatul Qori karya Badruddin Al-Aini, kurang lebih ada 27 jilid. Yang ketiga, Irsyadus Sari Al-Qastolani ada 15 jilid. Yang terakhir, Tuhfatul Bari ada 9 jilid. Nah, kenapa anak membeli 4 kitab syarah Sahih Bukhari? Supaya bisa membandingkan bagaimana 4 ulama ini gitu. Ternyata ketika sudah dibaca betul, setiap ulama memiliki kecenderungan masing-masing. Ulama nu kahiji ngajelaskeunana begini, ulama yang kedua Umdatul Qori begini, Imam Ibnu Hajar begini, kemudian Irsyadus Sari begini, Tuhfatul Bari juga begini. Nah, ketika membandingkan, nanti antum akan tahu bagaimana konsen para ulama dalam ilmu yang mereka geluti. Nah, lalu kemudian kita lihat, baru masuk dari sekian banyak syarah kitab Sahih Bukhari, kita akan mencoba meneliti satu kitab syarah di atas, yaitu Syarhu Sahih Bukhari Libni Battol yang disusun oleh Abul Hasan bin Ali bin Khalaf bin Abdul Malik atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Battol. Oke, kita lihat biografi Ibnu Battol. Nama lengkap Ibnu Battol. Nama lengkap beliau adalah Abul Hasan Ali bin Khalaf bin Abdul Malik bin Battol Al-Kubra Al-Qurtubi. Beliau itu asalnya orang Cordoba. Lalu kemudian beliau pindah ke daerah Balansi. Dulu Balansi, lamun aya nama naon? Valencia. Dulu mah Balansi, aya nama Valencia. Beliau dikenal juga sebagai seorang muhaddis dari madhab Maliki. Nah, ini apa perlu diketahui. Lamun antum nanti sudah bisa baca kitab dan sudah terbiasa membaca kitab, biasanya para ulama syarah mereka menyusun kitabnya tergantung madhab yang mereka geluti. Lamun Imam Ibnu Battol ketika beliau mensyarah Sahih Bukhari, maka kesimpulan hadis atau kesimpulan hadis yang berkaitan dengan fikih biasanya sama dengan pendapat dari madhab Imam Ali. Beda lagi dengan ulama-ulama yang lain. Beliau juga dikenal dengan nama Ibnu Lajam. Nah, ini zaman baheula tuh, zaman baheula nama untuk seorang ulama kadang-kadang diperdebatkan. Ari urang makan siga anak eueuh nu ngadebatkeun, ngaran Teguh naon? Teguh Abdul Rahman heup sakitu. Tidak ada yang mendebatkan sugaan. Oh, tidak bisa. Teguh Abdul Rahman teh cek orang Rancaekek, tapi cek orang Jakarta mah Teguh Abdul Rohim. Akhirnya kemudian diskusikan jadi debat henteu. Kenapa? Karena ada akte. Jadi tidak bisa diperdebatkan. Contoh misalkan azkanonnya Azka Musliman. Kelas 8 ada yang bernama Azka Musliman. Orang mana? Banjaran. Orang Banjaran. Cek orang Afrika. Oh, tidak bisa, bukan. Azka itu bukan Azka Musliman. Cek orang Afrika mah justru Azka Muslimin. Oh, tidak bisa. Cek orang Valencia disebutkan bukan Azka Musliman, tapi Azka Muslimun.
Bisa jadi zaman dulu mah diperdebatkan karena tidak ada akte, tapi sekarang karena ada akte jelas. Teguh naon? Abdurrahman azka naon? Azka musliman, begitu ya azka. Lalu kemudian di dalam riwayat yang lain Ibnu Battal itu nama yang masyhur, tapi kadang-kadang Ibnu Battal ini dinamai juga dengan Ibnu Lajam atau dikenal juga dengan Ibnu Najam. Sok coba tina Ibnu Battal jadi Ibnu Lajam, tina Ibnu Battal jadi Ibnu Najam. Cik urang makan beda jauh, tapi ternyata menurut ulama-ulama Valencia itu sama. Ada yang menyebutkan Ibnu Battal, ada yang menyebutkan Ibnu Lajam, ada juga yang menyebutkan Ibnu Najam. Beliau lahir di daerah Cordoba. Kemudian ketika banyaknya huru-hara atau peperangan, beliau memutuskan untuk pindah ke daerah Valencia atau Valencia. Apa yang dimaksud dengan Valencia atau Valencia? Balansi atau Valencia dengan memfathahkan huruf ba dan juga huruf lam, bala. Di akhir terdapat huruf sin yang tidak menggunakan titik, adalah nisbah untuk satu daerah yang berada di wilayah timur Andalusia. Di daerah timur Andalusia teh dahulu kalau ayeuna naon? Ayeuna mah bukannya Spanyol, Cordoba, kemudian Granada, eta teh disebut Andalusia, yaitu satu kota di wilayah barat. Nah, ini para ulama sampai memperdebatkan bagaimana Ibnu Battal dari segi nama. Nah, kita lewat, ini namanya tidak terlalu urgent. Ini guru dan murid Ibnu Battal. Ibnu Battal banyak mendapatkan ilmu dari kibar ulama yang berasal dari daerah Andalusia, semisal At-Tolmanki, Abdul Walid Yunus bin Abdul Qadi, Abu Umar bin Afif, Abu Muhammad bin Banush, Zad bin Far'un, Al-Mulahab, ada juga yang membaca Al-Mulahib bin Ahmad bin Abi Sofron, dan juga ulama-ulama yang lainnya. Nah, ini biasanya ulama-ulama zaman dulu ketika mereka punya gurunya itu luar biasa. Ya, guru nate luar biasa. Maka ada seorang ulama yang menyampaikan begini: lamun antum ingin melihat bagaimana kualitas orang guru, maka antum lihat bagaimana kualitas muridnya. Lamun antum ingin melihat bagaimana kualitas keilmuan seorang guru, maka antum tidak perlu hanya melihat dan menelisik bagaimana keilmuan guru itu. Antum cukup melihat bagaimana murid-muridnya, antum akan tahu bagaimana kualitas guru tersebut. Contoh, Imam Ibnu Taimiyah, muridnya banyak. Ya, murid Imam Ibnu Taimiyah itu banyak. Dan yang paling terkenal murid Imam Ibnu Taimiyah diantaranya adalah pertama Imam Az-Zahabi. Yang kedua, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang ketiga, Imam Al-Mizzi. Ya, Al-Mizzi itu yang menyusun kitab Tahdhibul Kamal fi Asma'i Rijal, tentang jarah ta'dil para ulama. Al-Mizzi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian Imam Az-Zahabi, yang terakhir yang kita sebutkan sekarang adalah Imam Ibnu Katsir, ya, Imam Ibnu Katsir. Lamun kita ingin tahu cing keilmuan Imam Ibnu Taimiyah teh sakumaha, antum tidak perlu melihat sosok Imam Ibnu Taimiyah, lihat murid-muridnya saja sudah cukup. Ketika kita melihat murid Imam Ibnu Taimiyah bagaimana, maka kita akan paham bagaimana keilmuan Imam Ibnu Taimiyah. Coba, Imam Ibnu Katsir ahli dalam kajian apa? Tafsir. Imam Az-Zahabi hadis. Imam Al-Mizzi hadis. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah banyak. Jangankan melihat Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Mizzi dan Imam Az-Zahabi, dengan melihat Imam Ibnu Qayyim saja kita sudah tahu bagaimana kualitas Imam Ibnu Taimiyah. Maka lalu misalkan ternyata antum ingin melihat kumaha sih status atau kualitas guru-guru yang ada di daerah itu, lihat muridnya. Kalau muridnya mantap, muridnya bagus, maka kemudian disampaikan oleh para ulama itu menandakan kualitas gurunya seperti itu. Muridna wae ge siga kitu komo guruna, begitu, ya.
Nah, ini keistimewaan kitab Syarah Sahih Bukhari. Siap nih, setelah ini kita langsung baca santri sanawi dan juga santri muallimin. Siap. Keistimewaan kitab Syarah Sahih Bukhari Ibnu Battal. Pertama, langsung ke dita. Di antara keistimewaan kitab Ibnu Battal, pertama, termasuk ke dalam kitab syarah sahih yang ditulis oleh generasi awal dan kitab syarah yang pertama kali dicetak. Walaupun terdapat kitab syarah lain yang sezaman dengannya, yaitu kitab Sahih Bukhari karya Imam Al-Khattabi, akan tetap